lebih memperhatikan hak-hak rakyatnya, karena di sini di dalam Pancasila juga disebutkan bahwa di sini harus ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Deka TV, kembali lagi di program Kama, Kata Mahasiswa. Belum mahasiswa namanya kalau belum nonton Kama. Oke sahabat Deka TV, kali ini bersama saya Zahratul Walidain yang akan memandu program Kama pada saat ini. Kali ini kita akan mengangkat suatu topik yang berbeda dari sebelumnya, yaitu sebuah perbincangan seputar dunia film dokumenter yang lagi hangat diperbincangkan di Indonesia pada saat ini, yaitu film Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita. Jadi film ini dibuat oleh Dandi Dwi Laksono, seorang jurnalis investigasi, dan sutradara Capri Jehan Pajudale, seorang peneliti antropologi sosial yang fokus pada masyarakat adat Papua. Film ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat adat yang kehilangan tanah, hutan, dan budaya akibat proyek pembangunan dan investasi besar atas nama kemajuan. Saat ini saya sudah bersama Bang Muhammad Hafizi, itu pernah menjabat sebagai anggota bidang intelektual dan keagamaan HMP-AFI Prode 2024 dan Ketua Umum HMP-AFI Prode 2025 dan anggota Sosma UKM Mapala Alpi Cana Meru UIN Imam Bonjol Padang Prode 2025 dan saat ini menjabat di Ketua Umum UKM Mapala Alpi Cana Meru UIN Imam Bonjol Padang tahun 2026. Halo Bang, ya. Bagaimana kabarnya saat ini Bang? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini apa aja sih Bang kesibukannya? Akhir-akhir ini ya kesibukannya kuliah. Selain kuliah ya mengurus organisasi lah kan. Kan Abang sudah pernah menonton ini ya Bang, film Pesta Babi yang saat ini sudah diperbincangkan di Indonesia lagi hangat-hangatnya. Nah, jadi menurut Abang bagaimana sih film ini, kesan Abang pertama kali mendengar film Pesta Babi gitu Bang? Kalau berbicara Pesta Babi ya Kak, berarti kesan pertama saya ya Kak ketika menonton film Pesta Babi, ada beberapa perasaan yang mungkin saya rasakan. Yang pertama itu sedih, rasa sedih, rasa kecewa, dan mungkin rasa marah saya Kak. Mungkin itu perasaan pertama yang saya rasakan ketika menonton film Pesta Babi ini Kak. Oh, jadi ketika Abang menonton film Pesta Babi ini Bang, kan Abang udah beberapa kali pernah menonton film Pesta Babi ini. Jadi bagaimana pandangan Abang terhadap film itu, dan boleh digambarkan sedikit Bang bagaimana isi dalam film itu untuk teman-teman mahasiswa yang belum pernah menontonnya gitu Bang. Ya, baik. Kalau gambaran masalah film Pesta Babi ini Kak, menurut saya ini adalah film dokumenter yang bagus karena yang pertama secara riset dia rapi, terus secara penampilannya mudah dipahami Kak. Jadi film ini tuh nggak membingungkan gitu. Untuk teman-teman yang belum nonton tuh harus nonton. Kalau masalah gambaran film ini ya, film ini tuh menceritakan bagaimana rakyat atau orang-orang di saudara kita di Papua itu diperlakukan sedemikian rupa Kak. Kalau boleh dibahasakan itu tidak adil lah gitu. Bagaimana perampasan ruang hidup yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka, dan bagaimana mereka itu diberlakukan secara tidak adil gitu. Dibedakan itu dari masyarakat Indonesia lainnya gitu Kak. Oke, jadi kalau dari film ini mungkin kita banyak jadi tahu ya Bang bagaimana situasi dan kondisi saudara kita yang ada di Papua pada saat ini. Jadi menurut Abang, perasaan Abang nih, Abang sebagai seorang pecinta alam gitu ya Bang, apa perasaan Abang ketika dan bagaimana tanggapan Abang terjadi pembabatan hutan beribu hektar di Papua sana gitu Bang? Ya, yang pertama yang saya rasakan itu adalah marah gitu. Nah, kenapa saya marah? Di sini saya perlu mengatakan bahwasanya
pemerintah kita tuh harus paham gitu terhadap apa kebutuhan dari masyarakatnya gitu. Di sini kan orang Papua itu dalam film itu mengatakan bahwa di sini adalah rumah kami tidak menumpang, dan mereka mengatakan bahwa hutan itu adalah mama gitu. Hutan itu adalah rumah mereka, tetapi kenyataannya mereka yang berlindung di bawah merah putih ini justru merenggut apa yang mereka sebut dengan mama itu gitu Kak. Jadi saya merasakan yang pertama itu marah itu karena melihat perlakuannya itu. Yang kedua itu sedih itu. Kenapa saya sedih? Di sini kita yang tinggal di Sumatera atau di lain dari Papua itu kok ada ya gitu saudara kita di belahan tempat lain itu nggak merasakan apa yang kita rasakan gitu Kak. Yang contohnya kita di sini secara pendidikan kita aman-aman aja Kak. Secara mendapatkan kebutuhan kesehatan kita oke gitu. Nah, sedangkan kita lihat di film itu, kalau di Papua itu secara pendidikan Kak itu jauh kali mereka Kak itu. Maksud jauh ini entah dari tempat mereka aksesnya ke tempat pendidikan itu, entah dari mana mereka menerima pelajaran yang seharusnya yang juga mereka dapatkan gitu. Yang kedua adalah kesehatan. Di sana dalam film itu saya melihat ada ibu-ibu yang lagi hamil. Dia malah lari ke goa gitu Kak untuk melahirkan gitu, dan mereka mencari ibu itu mencari rumah untuk melahirkan anak ini, dan dia sempat berpikir atau nantinya saya mati ya bersama anak ini gitu. Nah saya sedih gitu Kak kalau ada gitu hal ini terjadi di Indonesia di bagian lainnya gitu, saudara-saudara kita yang terjadi di Papua gitu. Berarti di sana sangat minimnya akan pendidikan, kesehatan gitu ya Bang. Mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini gitu ya Bang. Mungkin kita bisa dibilang untuk bersyukur untuk pada saat ini dan turut perhatian untuk saudara kita yang ada di Papua saat ini. Nah, jadi dari film dokumenter ini ya Bang, itu apakah termasuk untuk kita menyuarakan atau mengkritisi apa yang terjadi saat ini di Papua Bang? Ya, saya rasa dalam film ini adalah salah satu bentuk ekspresi masyarakat atau ekspresi jurnalis ya. Saya sebut itu masyarakat Indonesia ya. Bahwa di sini kita diperlihatkan ada loh saudara-saudara kita yang diperlakukan begini gitu demi kepentingan yang dikatakan itu proyek strategis nasional gitu Kak. Nah, di sini kan kita nggak tahu gitu. Toh ternyata di sana ada loh yang diperlakukan seperti ini gitu. Nah, saya rasa ini juga bagus gitu Kak, karena menimbulkan kepedulian kita dan empati kita gitu Kak. Ya berarti kita apresiasi juga kepada yang sudah berani membuat film ini ya Bang. Kalau boleh tahu Bang, Abang tahu nggak kalau bagaimana kondisi orang yang bikin film ini gitu, kayak sutradaranya atau yang buat film ini, apakah mereka aman pada saat ini Bang gitu? Kalau untuk itu saya rasa aman lah Kak, karena jatuhnya kalau saya sebagai masyarakat atau sebagai mahasiswa ya, menurut saya film ini bukan film provokasi itu, tapi film ini memang membuka pikiran kita gitu, memberitahu kepada masyarakat banyak, toh ada loh gitu saudara kita yang diperlakukan seperti ini. Nah kita kan di bawah Bhinneka Tunggal Ika nih Kak, berbeda-beda tapi tetap satu. Toh yang di sana merasakan sakit, kita juga harus merasakan itu Kak itu. Jadi saya rasa aman sih Kak kalau untuk sutradara atau membuat film ini. Tapi nyatanya pada saat ini Bang, kita yang udah kita tahu ya Bang, ada beberapa daerah atau tempat yang memutar film ini gitu Bang. Mereka diusir aparat atau segala macamnya yang setempat gitu Bang. Nah, di sini kan saya lagi-lagi mengatakan mungkin bagi mereka itu provokasi gitu, tetapi bagi kita masyarakat kan enggak gitu. Nah, mengapa mereka melakukan hal tersebut? Kalau memang rasanya ini terjadi di Indonesia dan ini ada ketersinggungan di pihak tertentu, ya mereka harus mencari berbenah gitu Kak, agar hal-hal ini nggak terjadi lagi itu. Mana tahu nantinya ada loh film-film lain dari daerah lain gitu. Karena kalau kita lihat Kak, sebenarnya perampasan ruang hidup ini nggak terjadi di Papua aja Kak. Kita di Sumatera Barat ini juga merasakan yang namanya perampasan ruang hidup gitu kan. Mungkin boleh saya contohkan gitu kan. Akhir-akhir tahun ini kan kita merasakan yang namanya bencana itu ya Kak. Itu umumnya orang Sumatera kena itu Kak, dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Itu
mengalami dampaknya lah gitu. Saya kemarin bersama kawan-kawan gitu ikut turun dalam relawan tanggap bencana gitu. Nah, kami di lapangan itu melihat bagaimana yang seharusnya mereka ini nggak kena gitu, tetapi kena. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena ada di atas di perbukitan itu digundulkan gitu. Itu pohonnya ditebang. Nah, nanti penyerapan air di sana kurang, Kak. Nah, inilah cikal bakal yang menjadikan itu longsor atau galodo bahasa Sumatera Baratnya itu, Kak. Itu, Kak. Jadi pada saat ini bukan hanya saudara kita yang di Papua Ya. merasakan itu ya Bang, yang sudah terjadi di Sumatera Barat saat ini itu juga akibat dari itu sendiri, penebangan hutan dan segala macamnya ya Bang. Berangkat dari seluruh persoalan Papua hari ini ya Bang, apa yang seharusnya menjadi prioritas utama negara nih Bang? Keamanan, investasi, atau kemanusiaan? Oke, Kak, baik. Menurut yang saya lihat ya, yang saya tonton dan yang saya perhatikan, sebenarnya kalau masalah investasi itu sepertinya kita perlu lah, Kak. Cuman kan kembali lagi, saya rasa pemerintah itu perlu belajar gitu. Apa sih kebutuhan masyarakat di Papua, apa sih kebutuhan masyarakat di Sumatera gitu. Apa sih kebutuhan Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Nah, yang saya lihat di sana, rakyat Papua itu mereka dengan hutannya itu hidup jauh sebelum Indonesia merdeka, Kak. Mereka ya saya rasa memerlukan keamanan, oke, perlu. Tetapi yang lebih diperlukan di Papua itu adalah pendidikan, yang saya bicarakan tadi, pendidikan, kesehatan, bukan perampasan gitu, Kak. Jadi mereka ya nggak apa-apa hidup dengan hutan mereka, hidup dengan sagu mereka gitu. Nah, yang mereka butuhkan itu adalah pendidikan dan kesehatan. Oke, saya di sini membahas proyek strategis nasional ya, Kak. Bagaimana negara ini ingin mencapai keuntungan gitu dengan membuka lahan beribu-ribu hektar untuk sawit. Yang pertama, yang kedua itu untuk tebu. Untuk tebu ini menghasilkan bioetanol nantinya. Nah, di sini pemerintah saya rasa perlu memperhatikan 3 aspek, Kak. Yang pertama itu krisis lingkungan. Bagaimana pemerintah ini menganalisis mengenai dampak lingkungan ini. Ketika mereka buka lahan untuk sawit, apa dampaknya untuk masyarakat? Itu pertama. Apa untungnya untuk negara, apa dampaknya untuk masyarakat. Yang kedua, yang perlu mereka perhatikan adalah hak dari masyarakat adat. Bagaimana masyarakat adat yang selama ini melindungi tempatnya, dengan pembukaan lahan ini, apa yang mereka dapatkan, hak dari mereka itu. Yang ketiga, kita juga perlu memperhatikan keberlanjutan untuk generasi yang akan mendatang. Nah, kita sangat mengenal Papua itu sangat kaya, Kak. Salah satu yang menjadi ikonik di Papua itu adalah burung kasuari ya, itu endemik ya. Nah, di film itu dipertontonkan, di dalam eskavator itu divideokan ada burung kasuari yang kebingungan gitu. Karena mereka sudah tidak memiliki tempat hidup gitu. Jadi perampasan ruang hidup ini bukan hanya untuk manusia gitu, tetapi untuk hewan-hewan yang di sana. Jadi kita harus memperhatikan hal itu gitu, Kak. Ya. Di dalam judul film itu kan ada Bang, pesta babi di kolonialisme zaman kita. Jadi yang dimaksud kolonialisme zaman kita ini bagaimana, Bang? Iya, maksud kolonial itu ya mereka datang ke tempat itu gitu, lalu menguasai tanpa memikirkan rakyat-rakyat di sana gitu. Mungkin dalam pandangan saya, babi di Papua itu kan sebagai simbol, Kak, sebagai simbol persatuan mereka, sebagai simbol keberagaman mereka. Nah, pesta di sini boleh kita artikan ya tiba-tiba pemerintah datang ke tempat Papua ini, menurunkan berapa ribu unit eskavator. Ya, mereka merasakan mungkin pesta di situ. Tapi ada juga pesta babi ini memang dilakukan oleh orang-orang Papua. Salah satunya untuk penyambutan tamu, ritual adat, atau penyelesaian konflik. Mereka juga melakukan pesta babi gitu kan. Berangkat dari seluruh persoalan yang disampaikan tadi nih Bang, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa pembangunan Indonesia ini sudah benar-benar berkelanjutan bagi seluruh rakyat, atau justru menyisihkan ketimpangan atau segera dikoreksi gitu Bang? Ya, kalau untuk
pembangunan ini berkeadilan ya belum. Saya harap ini masih belum ya Kak, bukan enggak gitu. Jadi saya rasa belum telat lah untuk pemerintah mengoreksi apa yang mereka lakukan gitu. Ya dengan adanya film ini saya rasa menjadi salah satu koreksi untuk pemerintah gitu. Bagaimana perancangan-perancangan ini yang mereka rencanakan justru merugikan satu pihak gitu. Nah, bagaimana caranya rencana ini, proyek ini jalan, tetapi masyarakat tidak dirugikan gitu, lingkungan tidak dirugikan gitu. Nah, jadi pemerintah tuh saya harap belajar untuk pengelolaannya gitu Kak. Mungkin terakhir nih Bang, pesan dan kesan yang Abang sampaikan mungkin kepada masyarakat, pemerintah atau bagi kita kalangan mahasiswa. Baik Kak, mungkin untuk pemerintah dulu ya Kak. Saya di sini sebagai masyarakat Indonesia atau sebagai mahasiswa yang anak bangsa lah gitu. Saya berharap pemerintah ini lebih memperhatikan hak-hak rakyatnya. Karena di sini di dalam Pancasila juga disebutkan bahwa di sini harus ada kemanusiaan yang adil dan beradab salah satunya. Terus ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini saya berharap keadilan-keadilan ini dapat dilaksanakan dari Sabang sampai Merauke gitu. Saya berharap pemerintah lebih sayanglah kepada rakyatnya gitu. Selanjutnya untuk masyarakat gitu, kepada masyarakat Indonesia. Mungkin yang ada satu pihak yang mengatakan kalau film ini provokasi gitu, tapi saya rasa bukan gitu. Jadi film Pesta Babi ini adalah merupakan langkah awal bagi masyarakat itu untuk menyuarakan apa yang terjadi gitu. Tidak berkemungkinan juga hal ini terjadi di tempat kita gitu. Jadi kita harus sama-sama memperjuangkan bangsa ini gitu untuk berkeadilan gitu. Dan untuk mahasiswa ya Kak. Saya rasa kita sebagai mahasiswa ini adalah agen perubahan lah bahasanya ya. Saya rasa untuk menjadi mahasiswa itu selain kita kuliah ya, kita juga harus memperhatikan saudara-saudara kita. Jangan terlalu apatis gitu Kak. Jangan hanya oh kan itu urusan orang sana, kan urusan orang sini. Ya nggak boleh lah gitu. Jadi seharusnya kita anak bangsa ini melindungi juga segenap saudara-saudara kita yang ada gitu Kak. Dan insya Allah kita akan membawa berkemajuan untuk Indonesia yang akan mendatang ya Kak. Oke sahabat Deka TV, jadi itulah perbincangan kita pada saat ini. Mungkin untuk pemerintah lebih peduli lagi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dan bagi kita mahasiswa mungkin lebih peduli dengan cara menyuarakan apa yang terjadi pada saat ini. Oke sahabat Deka TV, sekian episode Kama kali ini. Saksikan terus program Deka TV lainnya hanya di YouTube Deka TV UIN Padang. Saya Zahratul Walidain dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.